Tradisi Nusantara sebelum Islam. Sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki keragaman budaya dan tradisi. Masyarakat terdahulu memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam yaitu dinamisme dan ruh nenek moyang yaitu animisme. Kemudian masuklah pengaruh Hindu-Buddha. Contoh pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara adalah adanya relief Candi Borobudur dan candi lainnya. Akulturasi budaya Islam. Akulturasi yaitu proses pencampuran antara unsur kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain sehingga terbentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing budaya lama. Budaya Islam yaitu segala macam bentuk cipta, rasa, dan karsa yang berasal dan berkembang dalam masyarakat setelah mendapat pengaruh dari Islam. Prinsip budaya dalam Islam. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan hukum halal haram. Yang kedua, mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip al-wala dan al-bara. Selanjutnya, yaitu bentuk akulturasi budaya Islam. Yang pertama, nama bulan kalender Jawa. Yang kedua, seni bangunan masjid. Yang ketiga, seni ukir dan kaligrafi. Yang keempat, seni tari. Yang kelima, seni musik. Yang keenam, seni pertunjukan. Yang ketujuh, seni sastra. Dan yang terakhir yaitu kesenian debus. Ada nama-nama bulan kalender Jawa. Di sini bisa dilihat nama bulan dalam Islam yaitu ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Di sampingnya yaitu ada nama bulan dalam Jawa yaitu Suro, Safar, Mulud, Bagda Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Pasa, Syawal, Apit, dan Besar. Yang kedua, seni bangunan masjid. Wujud akulturasi terlihat dalam bangunan masjid kuno, yaitu dilihat dari bentuk bangunan, menara, dan letak masjid. Menara berfungsi sebagai tempat menyerukan azan. Bentuk akulturasi ini terlihat pada menara Masjid Kudus yang terbuat dari terakota yang tersusun seperti candi. Sedangkan di Banten bentuk menara menyerupai mercusuar di Eropa. Seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir hias untuk hiasan masjid, bangunan makam di bagian jirat, nisan cungkup, dan tiang cungkup. Seni ukir hias ini antara lain berupa dedaunan motif bunga atau teratai, bukit-bukit karang, panomara, alam, dan ukiran kaligrafi. Selanjutnya yang keempat yaitu seni tari. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat bentuk-bentuk tarian yang berkaitan dengan bacaan sholawat. Misalnya pada seni rebana diikuti dengan tarian-tarian zipin, bacaan sholawat dengan menggunakan lagu-lagu tertentu. Yang kelima, seni musik. Kebudayaan Islam kita juga mengenal seni musik berupa rebana, hadroh, qasidah, nasyid, dan gambus yang melantunkan lagu-lagu dengan syair Islam. Yang keenam, seni pertunjukan. Seni pertunjukan wayang kulit merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dengan unsur keislaman. Bagi orang Jawa, wayang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga wejangan atau nasihat-nasihat, karena syarat dengan pesan-pesan moral yang menjadi filsafat hidup orang Jawa. Yang ketujuh, yaitu seni sastra. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Dalam babat, tokoh, tempat, dan peristiwa hampir semua ada dalam sejarah, tetapi penggambaran ini dilakukan secara berlebihan. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Kitab suluk sangat menarik karena sifatnya panteisme, yaitu menjelaskan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan atau manunggaling kawulo lan Gusti. Kedelapan yaitu kesenian debus. Kesenian debus difungsikan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah.
Debus merupakan seni bela diri untuk memupuk rasa percaya diri dalam menghadapi musuh. Melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat. Seni budaya, adat, dan tradisi yang bernapaskan Islam tumbuh dan berkembang di Nusantara. Tradisi ini sangat bermanfaat bagi penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, halal bihalal. Halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal, berupa acara saling bermaaf-maafan. Setelah umat Islam selesai puasa Ramadan sebulan penuh, maka dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, tabot atau tabuik. Tabot atau tabuik adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kupatan atau bakdo kupati. Tradisi membuat kupat ini biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat berkumpul di suatu tempat seperti musola dan masjid untuk mengadakan selamatan dengan hidangan yang didominasi kupat atau ketupat. Yang keempat, sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Tradisi sekaten dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah, dan Keraton Yogyakarta. Tradisi ini dilaksanakan dan dilestarikan sebagai wujud mengenang jasa-jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa. Yang kelima, grebek. Grebek adalah tradisi untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Grebek pertama kali diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta oleh Sultan Hamengkubuwana yang ke-1. Yang keenam, grebek besar di Demak. Tradisi grebek besar merupakan upacara tradisional yang setiap tahun dilaksanakan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tradisi ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan datangnya Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Yang ketujuh, kerobok maulid di Kutai dan pawai obor di Manado. Istilah kerobok berasal dari bahasa Kutai yang artinya berkerumun atau berkerumun oleh orang banyak. Tradisi kerobok maulid dipusatkan di halaman Masjid Jami Hasanuddin di Tenggarang. Yang kedelapan, tradisi Rabu Kasan di Bangka. Tradisi Rabu Kasan dilaksanakan di Kabupaten Bangka setiap tahun, tepatnya pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Hal ini sesuai dengan namanya, yaitu Rabu Kasan berasal dari kata Rabu, pungkasan, atau terakhir. Yang kesembilan, dukderan di Semarang. Tradisi dukderan merupakan tradisi khas yang dilakukan oleh masyarakat Semarang, Jawa Tengah. Tradisi dukderan dilakukan untuk menyambut datangnya bulan puasa. Dukderan biasanya diawali dengan pemberangkatan peserta karnaval dari Balai Kota Semarang. Yang ke-10, budaya tumpeng. Tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut. Nasi tumpeng umumnya berupa nasi kuning atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini khas Jawa atau masyarakat Betawi keturunan Jawa dan biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting.